SMP 19 Bandar Lampung mempunyai visi misi. Yang pertama adalah menjadikan warga SMP 19 Bandar Lampung yang bertingkat, yaitu anak-anak yang mempunyai sifat takwa, sehingga kami mempunyai program yang berkaitan dengan ketakwaan anak-anak, yaitu kami membiasakan anak-anak untuk selalu sholat fardu yang dipantau dengan satu buku agendanya tentang sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunat. Kemudian anak-anak kami juga dibiasakan untuk sholat Jumat di sekolah. Setiap pagi anak-anak kami dibiasakan untuk membaca Al-Quran. Kemudian setiap bulan minggu kedua kami juga ada kebiasaan untuk tausiah, di mana di sana anak-anak kami dibiasakan untuk bertugas menjadi petugasnya, yaitu membaca Al-Quran, tausiahnya menjadi dai ilmu. Kemudian selain itu juga kami di sini sebagai warga SMP 19 Bandar Lampung, saya selalu merubah karakter anak-anak maupun guru-guru agar mereka benar-benar bekerja dengan hati dan mendidik dengan nurani. Artinya mereka benar-benar melakukan tugasnya itu benar-benar dari hati mereka. Insya Allah apapun yang dilakukan itu menjadi satu amal ibadahnya. Di sini SMP 19 Bandar Lampung juga mempunyai visi tentang ramah lingkungan, di mana di sini SMP 19 Bandar Lampung mengutamakan keindahan, kebersihan lingkungan sekolah, karena kami di sini menjalankan UKS-nya benar-benar sesuai dengan program UKS, yaitu tentang lingkungan bersih dan indah, anak-anak yang sehat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi budaya positif oleh Yuli Budi Asih, CGP Angkatan 9, SMPN 19 Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tandipun. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 19 Bandar Lampung, yang terhormat Bapak Ibu guru yang mengikuti diseminasi budaya positif di SMP Negeri 19 Bandar Lampung. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi ini kita masih bisa mengikuti kegiatan kita di sekolah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, memang sengaja hari ini kita mengadakan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 19 Bandar Lampung. Semuanya ini berlatar belakang dengan kondisi siswa kita, dengan keadaan siswa kita setelah pandemi COVID-19 itu banyak sekali siswa-siswa kita mendengarkan di media massa mempunyai perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan karakter yang baik. Maka dari itu kita mempunyai inisiatif untuk mengadakan diseminasi budaya positif di sekolah kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sekolah ini mempunyai manfaat kepada siswa kita, mempunyai budaya yang positif. Yaitu misalnya contoh kecilnya Bapak Ibu, kita di sekolah ini belum terbiasa dengan 3S. Salam, senyum, sapa. Nah, saya berharap Bapak Ibu tolong dibiasakan antara kita membudayakan budaya positif. Jadi intinya yang positif-positif kita budayakan di sekolah kita ini. Contoh salah satunya yaitu penerapan 3S, yaitu salam, senyum, sapa. Salam, senyum, sapa itu tidak hanya antar siswa dengan guru, tetapi saya berharap semua warga SMP 19 ini apabila kita bertemu di pagi hari atau kita berjumpa di sekolah, kita salaman atau mengucapkan salam. Jadi dibiasakan. Jadi tidak hanya anak yang bersalaman dengan kita, antara guru dengan guru juga dibiasakan, dibudayakan salam, senyum, sapa. Jadi itu tuh membangkitkan
karakter terhadap anak-anak kita bahwa zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Dulu kita mengajar Bapak Ibu, kita merasa dihargai dengan anak-anak. Anak-anak sopan dengan kita. Kalau sekarang kita panggil aja anak-anak sudah lari. Berarti kan mempunyai karakter yang kurang gitu. Nah, dengan adanya diseminasi budaya positif ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Tiara dan Bu Yuli bisa kita terapkan di sekolah kita ini, agar sekolah kita ini menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang positif, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha. Dengan karakter yang positif itu akan mengimbaskan dengan cara mereka belajar, Bapak Ibu. Kalau dia sudah positif, semua perilaku dia, karakter dia, insya Allah apapun materi atau pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak kita itu insya Allah akan mudah diterima oleh mereka. Itu harapan kita. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan baik sampai selesai, punya manfaat baik untuk diri kita sendiri maupun untuk anak-anak bangsa. Mudah-mudahan kegiatan kita ini membawa barakah, membawa hikmah untuk hidup kita semua. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Dilanjutkan kegiatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa menerapkan untuk kedepannya. Acara selanjutnya yaitu Assalamualaikum. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 19 Bandar Lampung beserta wakilnya. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 19 Bandar Lampung beserta staf PU. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan nantinya kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan melakukan acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 19 Bandar Lampung. Yang pertama saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan sekolah SMP Negeri 19 Bandar Lampung, yang ketiga paparan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Tiara dan Bu Yuli Budiasi, yang keempat doa, dan yang kelima adalah penutup. Pertama-tama marilah kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yang kedua yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah kita SMP Negeri 19 Bandar Lampung kepada Ibu Yulfa Roza MPD, dipersilakan. Paparan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Tiara dan Ibu Yuli Budiasi. Pertanyaannya dipersilakan. Terima kasih saudara pengacara. Akan saya awali terlebih dahulu. Bapak Ibu mohon izin. Di sini saya tidak bermaksud untuk saya berbagi pengalaman dan kita sama-sama berdiskusi. Baiklah, saya buka training. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Bandar Lampung, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sangat saya banggakan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam diseminasi budaya positif di SMP Negeri 19 Bandar Lampung, dan diseminasi ini merupakan aksi nyata dari kami melewati pelatihan calon guru penggerak, di mana kami berkewajiban untuk menyelesaikan aksi nyata tentang budaya positif ke Bapak Ibu dengan dihadiri oleh minimal 10 orang, dan alhamdulillah sudah tercapai, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu. Setelah kami mempelajari modul 1.4 kurang lebih 2 minggu,
kami melaksanakan diseminasi budaya positif dengan tujuan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian terciptanya disiplin positif, terwujudnya suasana yang nyaman di kelas, dan menciptakan budaya positif. Sedangkan untuk mengukur apakah diseminasi ini berhasil atau tidak, akan dilakukan dengan tolak ukur. Yang pertama, murid mampu membuat kesepakatan kelas sesuai dengan nilai profil pelajaran Pancasila. Kemudian murid mampu menjalankan kesepakatan yang dibuat. Yang ketiga, terjadi perubahan sikap disiplin positif siswa dan kepada guru dan lainnya. Sebelumnya, maaf tadi Bapak Ibu sudah saya bagikan kertas lembaran tentang seperti apa sih impian kita sebagai tenaga pendidik terhadap peserta didik kita. Harapan di masa depan itu seperti apa yang kita inginkan untuk peserta didik kita itu seperti apa. Jadi mohon Bapak Ibu untuk isi kertas tersebut. Mungkin kita akan sambil mendengarkan musik untuk menginspirasi apa yang akan Ibu Bapak tuangkan di kertas yang sudah saya bagikan. Silakan Bapak Ibu. Kasih nama kita apa? Nggak usah. Boleh Bapak Ibu dikasih nama. Ini yang baru datang, belum dapat. Silakan Pak. Kita bisa bersama رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita, belajar, bergerak, يردد آمينا رحل الصديق عن Akhirnya, setelah Bapak Ibu menuliskan impian peserta didik di masa yang akan datang, terbersih tidak apa yang harus Bapak Ibu lakukan sebagai guru? Ya, kira-kira ada yang mau mewakili Bapak Ibu? Kamu diri dulu ya Pak, Anda membacakan. Kalau ini besok jalan-jalan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Tiara,
dan Ibu Lili serta Bapak dan Ibu semua atas kesempatannya untuk belajar. Saya juga masih bingung sebenarnya. Mungkin sedikit saran ini ya. Ini kelihatannya bisa didokumenkan, di videokan. Iya Pak. Jadi saya ya. Karena di sini kita menginspirasikan sesuatu hal yang positif. Nah, betul. Ya, di videokan mungkin nanti akan dipublikasi. Artinya ini kegiatan yang bagus, jadi harus bagus gitu. Nah, publikasi. Ya. Saya mengkritisi tadi pertama MC-nya ini nggak bagus nih. Ya, pertama kedua membaca. Ya, salah saya kurang memahami. Di sini seperti apa impian peserta didik yang Bapak Ibu harapkan di masa yang akan datang. Jadi saya mencermatinya ini impian saya, apa impian peserta didik gitu. Nah, kalau sini seperti apa impian peserta didik? Berarti ini impian peserta didik, bukan impian kita, gitu kan? Tapi di sini yang Bapak Ibu harapkan di masa yang akan datang. Jadi artinya harapan kita kepada anak didik. Nah, ini saya tadi agak payah gitu. Ya, mohon maaf gitu ya. Faktor paling muda ini. Kemudian saya mencoba nih. Jadi berdasarkan impian tadi mimpi sedikit, mimpi sebentar. Jadi impian saya kepada peserta didik yang kita didik saat ini mereka ini menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas. Jadi saya berharap yang cerdas, bukan yang pintar. Kayaknya pernah dengar itu pengertian pintar sama cerdas beda. Jadi yang kita harapkan yang cerdas, gitu kan. Kemudian yang berakhlak mulia. Karena cerdas akhlaknya tidak baik, ya hasilnya tidak akan baik. Karena walaupun bagaimana saya dengar Bu Queen kemarin ya, waktu upacara saya dengerin, nah akhlak kamu harus mulia karena akhlak itu lebih penting. Jadi saya masih ingat. Saya nyantek aja ini, gitu. Jadi mereka cerdas, terus berakhlak mulia seperti yang Bu Linda harapkan. Yang dapat membangun dirinya dan negerinya, gitu ya. Kemudian serta menjadi pemimpin yang dapat ditauladani. Karena terkadang anak-anak atau penerus bangsa ini banyak yang cerdas, ketika menjadi pemimpin banyak juga yang tidak bisa diteladani. Ya, harapan saya sebagai orang tua, jadi pada anak-anak ini menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas, yang berakhlak mulia, yang dapat membangun dirinya dan negeri ini, serta menjadi pemimpin yang dapat ditauladani. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama impiannya. Cuman tidak ada salahnya saya minta satu orang kembali untuk membacakan impian sekaligus mendeskripsikan. Siapa kira-kira Bapak Ibu yang bersedia? Kalau Pak Mudini saya berani karena Bapak guru saya. Iya, silakan Bapak Ibu siapa yang mau ya. Maju. Hanya sedikit menambahkan
jika murid sudah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu sudah mencakup segalanya. Karena dia akan takut CCTV. Terus yang kedua, karena mereka hidup di zaman era digitalisasi, jadi mereka harus paham tentang teknologi, digitalisasi, komputer, HP. Apalagi sekarang mereka ini lebih canggih daripada gurunya yang saya perhatikan sekarang ini. Contoh, mereka bisa menebak segala sesuatu apapun yang kita tidak tahu apa kerjaan mereka. Termasuk mereka bisa membuat game dan itu bisa dijual. Ada bahkan yang saya pernah baca di YouTube itu, kita sudah pernah menjual game ke luar negeri, itu orang Indonesia yang bikin. Wah, luar biasa sekali saya kira. Karena murid-murid kita hidup di zaman era digitalisasi, mereka harus mampu menguasai yang namanya digitalisasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik ini ya. Kalau ini adik saya, ya. Kalau ini juga. Jadi benar sekali apa yang diimpikan Pak Mudini dan Bu Asia itu tercantum atau tersurat atau tersirat di filosofinya Kiai Dewantara. Ya, ada 3 ya Bapak Ibu ya. Saya sudah tahu Bapak Ibu. Baiklah, dari yang Bapak Ibu tadi impikan, kira-kira budaya apa yang bisa kita lakukan di sekolah? Ya, itulah yang akan kita gali bareng-bareng di sini, kita diskusi bareng seperti apa yang tadi disampaikan Ibu Kepala Sekolah di pembukaan, bahwa di sini yang hadir dipilih, Bapak, terpilih, di mana ya tugas tambahan kita mengimbaskan kepada peserta didik kita apa sih budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah. Baiklah, budaya positif adalah kebiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter peserta didiknya. Jadi di situ tuh budaya positif itu berawal dari pembiasaan, dan sekolah kita sudah banyak sekali kebiasaan yang positif. Tentu saja budaya positif ini berkaitan dengan disiplin positif. Dan untuk membangun budaya yang positif ini, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, dalam budaya positif ini kami dalam waktu 2 minggu itu mempelajari ada 6 langkah-langkah yang harus kami lakukan untuk menerapkan budaya positif. Nanti saya akan membawakan nomor 1 sampai nomor 3. Selanjutnya nomor 4 sampai nomor 6 akan dibawakan oleh Bu Tiara. Ini Bapak Ibu yang saya bilang tadi, budaya positif itu berkaitan dengan disiplin positif. Kira-kira yang tersirat dari disiplin itu apa Bapak Ibu? Di benak Bapak Ibu? Oke. Kebiasaan yang dilakukan oleh siswa itu yang bersifatnya baik dan itu kebiasaan ya Ibu ya. Ini menjaga disiplin positif itu kebiasaan yang positif. Bu Yanti. Enggak ini. Menurut saya kebiasaan positif adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan tepat waktu. Itu arti daripada disiplin. Jadi sesuatu hal yang dilakukan benar-benar tepat waktu. Kebiasaan yang positif. Kalau Bu Yanti, tindakan atau perbuatan. Iya. Biasanya ketika menerapkan disiplin, apa yang Bapak Ibu lakukan? Iya Pak, Pak Salim kali ya. Untuk menerapkan disiplin, biasanya, ya. Aturan-aturan yang diterapkan. Contoh, aturan. Disiplin ada aturan. Ketika terjadi pelanggaran, apa yang Bapak Ibu lakukan dari aturan itu? Sanksi.
Apa lagi Bapak Ibu? Teguran. Pak Anto, teguran. Ada lagi? Ada lagi? Kalau ada yang melanggar peserta didik kita, tadi ada sanksi, teguran, hukuman, ya, ya, ada hukuman ketika kita menemui atau menjumpai peserta didik kita yang melanggar aturan tersebut. Baik, kita akan gali apakah benar kita boleh menerapkan hukuman atau ya kita bedah satu-satu. Jadi disiplin tadi seperti yang dikatakan Bu Leni tadi merupakan kebiasaan yang positif. Nah, ketika terjadi pelanggaran, Ibu Dewan Guru akan melakukan hukuman atau punishment. Baiklah, akan coba saya satu-satu. Jadi seperti apa yang tadi Ibu katakan, Bapak Ibu katakan bahwa disiplin positif itu suatu kebiasaan. Jadi di situ sebenarnya ada teori kontrolnya, ya. Sebenarnya itu disiplin itu mengontrol gitu kan ya, untuk anak-anak berbuat yang lebih baik. Kemudian kontrol itu ada yang dari diri sendiri, kemudian memiliki tujuan, kemudian karena ada konsekuensi, ya. Nah, dari teori kontrol itu yang wajib kita terapkan itu adalah yang dari dalam diri peserta didik. Coba Bapak Ibu mau nggak menerapkan? Mau nggak Bapak Ibu? Iya, kita sebenarnya nggak mau menghukum ya Bapak Ibu, tapi ternyata ketika kita menjumpai di lapangan itu, ya kita terpaksa gitu. Kalau nggak dihukum anak ini nggak disiplin. Iya, oke. Coba Bapak Ibu kita akan menganalkan bisa buka. Jadi bisa buka ini kita akan bisa melakukan. Jadi ada caranya Bapak Ibu. Jadi nanti coba kita analogkan aja ya Bapak Ibu. Sistemnya kita mencoba membuka. Jadi satu orang nanti Bapak Ibu berpasangan, dari pasangannya masing-masing Bapak Ibu. Tidak dipasangkan. Kalau bisa yang laki-laki sama laki-laki, karena akan berpegangan tangan. Nanti yang satu menggenggam. Nah, yang digenggam ini sesuatu yang sangat berharga. Sedangkan yang satunya lagi berusaha membuka genggaman temannya itu sekuat mungkin. Apa mau dibujuk, mau dikasih iming-iming, atau dikasih hadiah, atau dimarah-marah sekalipun, ya itu usaha Bapak Ibu gitu. Jadi nanti berpasangan sambil kita berdiri ya Bapak Ibu, biar tidak kaku-kaku. Nanti ketika habis diseminasi, aduh Yuli, gara-gara kamu saya asam urat ini, katanya dulu. Ya silakan Bapak Ibu untuk berpasangan. Bukan, silakan Bapak Ibu. Ya silakan Bapak Ibu untuk mempraktekkan mencoba membuka. Ya, apa yang akan terjadi? Ya, apa yang akan terjadi Bu? Apa yang membuka ya? Caranya suruh megangin tangan Mbak Yeni. Coba udah. Kalau nggak ada tekan kayak itu Bu. Ya Bu Yanti coba berusaha. Bagaimana caranya buka? Kita lihat Bapak Ibu, Bu Yanti dengan giginya berjuang untuk membuka. Ya, tangannya Bu, bukan yang lain. Bahaya. Ya, silakan yang lain juga berusaha. Iya, susah. Oke, sudah susah tidak Bapak Ibu? Iya, ada yang digenggam sesuatu yang sangat berharga, tidak akan mau melepaskannya. Coba sekarang lepaskan tangan temannya. Iya, lepaskan tangan temannya. Sekarang yang menggenggam, coba buka. Iya, dengan mudah bisa dibuka. Kenapa bisa dibuka Bu Yeni? Karena tanpa ada paksaan.
sudah ya. Karena ada kemauan. Iya, ada kemauan, niat mau itu. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi dari yang saya lakukan dengan mencoba membuka tadi, kira-kira apa yang bisa disimpulkan Bapak Ibu? Iya, apa ya? Tadi dibilang, ya Sesuatu yang berharga itu tidak boleh begitu saja kita lepas. Jadi kalau udah punya tekad yang baik, niat yang baik harus diperjuangkan, diperjuangkan. seperti apa Pak Lestari? Karena kamu ada kali. Terima kasih. Oke, Pak Lidi tadi memilih atau menyimpulkan untuk tidak membuka karena itu sesuatu yang sangat berharga. Kemudian setelah dibuka, bisa terbuka, Bu Mega mungkin bisa menambahkan, menyimpulkan yang tadi. Yang saya simpulkan itu tadi kan tertutup ya, harus dipaksa. Sebenarnya kalau dipaksa itu berarti ada sesuatu keinginan orang lain agar kita mengikuti. Sedangkan kita sendiri tidak suka dengan pemaksaan tersebut. Kalau kita sudah buka sendiri karena kemauan kita sendiri tanpa ada rasa paksaan, biasanya ikhlas seperti dikatakan tadi teman kita ini ikhlas berarti kalau kita sesuatu yang dipaksakan tidak akan berhasil biasanya karena dipaksa. Nah, kalau kita sudah ikhlas ke diri kita sendiri, segala sesuatu itu akan berjalan dengan baik. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mega, ini ibu guru saya juga. Jadi benar sekali kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Pak Didi dan Bu Mega. Jadi kalau itu adanya dari dalam diri, motivasi adanya dari dalam diri, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Genggam harga diri itu sangat berharga ya Bapak Ibu, benar tidak Bapak Ibu? Ya, itu diri kita itu sangat berharga sekali dan hanya kita sendiri yang bisa membukanya. Jadi tanpa hukuman, peserta didik kita akan menjalaninya lebih ikhlas, kata Bu Mega tadi, tentu saja akan lebih barokah. Di sini itu solusi kita bagaimana mendisiplinkan peserta didik tanpa memberi hukuman dan bagaimana cara menerapkan mencoba membuka itu dengan peserta didik nanti akan dijelaskan Bu Tiara dengan restitusi. Ya, baik. Jadi kita lanjutkan kembali Bapak Ibu. Kira-kira sudah ini belum Bapak Ibu? Terbuka belum hati Bapak Ibu? Jadi iya terbuka atau membuka Bu? Oke, mencoba. Jadi sedikit-sedikit mulai sudah ada titik terang untuk mewujudkan impian Bapak Ibu terhadap peserta didik ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan ke perilaku manusia baik yang positif maupun negatif adalah hasil dari pilihan yang kita buat. Tadi kan ada pilihan ya Bapak Ibu ketika saya nggak mau buka, saya mau buka, gitu kan pilihan ya Bapak Ibu ya. Benar tidak Bapak Ibu? Iya kan positif, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kenapa saya blok hitam di situ? Karena itu yang akan kita gali ke peserta didik kita
bagaimana peserta didik kita itu menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai positif yang mereka percaya. Percaya dulu kan ya Bapak Ibu ya, baru kita bisa menerapkan disiplin positif itu. Dikali konflik lagi. Sekarang Bapak Ibu. Understanding behavior. Why do behaviors we do that can be useful in understanding and managing our own behavior is choice theory. The psychologist William Glasser says that there is a difference between internal and external control psychology, explains that our behavior and reactions are based on what other people do or how they behave. Internal control places the control of our behavior inside ourselves. Glasser says we are always in control of our actions and behavior. By controlling our thoughts, we control our actions. There are rare exceptions, like in situations of fear or panic, the fight or flight reaction can still occur, but we are largely in control of our own actions. Understanding behavior does not excuse disrespectful or hurtful actions. Rather, it gives us a way to be responsible. That's making a conscious choice about how we behave. So Glasser also says if we develop better ways to manage our thoughts, we can change outcomes rather than blaming everything on what's around us or trying to change other behavior. This theory is called choice theory, and here's an important idea behind it. The only person whose behavior we can control is our own. What we can give or get from other people is information. All human beings have 5 basic needs. Behavior is the Yang saya tampilkan, Bu Betty kali serius ini, Bu Betty serius. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya akan mencoba menjawab walaupun sama. Dari yang diucapkan, ditulis dan lain sebagainya, kita atau siswa yang disebutkan kita harus memiliki perasaan hati kita dengan secara ini juga ada di situ tadi dikatakan bahwa ada tentang apa itu namanya seperti yang saya tuliskan juga kita sebagai guru harus memotivasi anak untuk giat belajar untuk dalam hal mencapai cita-citanya itu tadi dengan cara memotivasi juga dan memberikan kepada mereka semangat untuk sungguh-sungguh belajar dan juga di sini tetap bergaul dengan sesama dan menghargai sesama. Itu saja saya rasa di sini juga terkait di sini walaupun saya nggak bisa mengungkapkannya di sini. Terima kasih. Saya komentar tapi nggak ngerti yang komentar ini. Biar nggak komentar aja. Saya ingin Pak Suwanto soalnya. Ini pepatah Pak Suwanto mengatakan how to drive your mind. Kalau tidak salah, kalau salah ngomongnya juga mohon. Jadi how to drive your mind. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu ada di pikiran kita, ada di otak kita, dan semuanya di bawah kendali kita. Jadi bagaimana kita mengendalikan akal pikiran kita untuk berbuat berbagai macam yang kita lakukan, baik itu yang buruk atau yang baik, dan kita semua bisa berbuat itu, bisa berbuat buruk, bisa bekerja sama, jadi tinggal bagaimana membuka hati kita, gitu ya. Terima kasih. Ini itu dari dalam, namanya motivasi intrinsik dari dalam. Sedangkan yang disampaikan Bu Betty itu motivasi ekstrinsik dari luar. Jadi selama ini
kita hanya menggali yang ekstrinsik, benar tidak Bapak Ibu? Nah, sedangkan yang paling berperan itu sebenarnya intrinsik ya. Jadi di sini kita sama-sama mereview apa yang sudah kita lakukan. Nah, bagaimana sih kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik itu dengan memaknai nilai-nilai kebajikan? Jadi kita perkenalkan kepada anak didik kita nilai-nilai kebajikan universal. Ini Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu di situ keselamatan, kemudian tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan keamanan. Nah, dari nilai kebajikan itu ada usaha kita untuk mewujudkan nilai kebajikan itu dengan membuat keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas dibuat. Nah, jadi dari kebajikan ini nanti bisa diwujudkan peserta didik kita dengan kita mati. Kita perkenalkan kita bisa menumbuhkan keyakinan kepada peserta didik kita minimal di kelas kita sendiri. Nah, bagaimana peserta didik kita itu yakin? Kita punya kesepakatan di kelas itu. Kesepakatan kelas itu dibuat dengan bahasa yang positif, bukan melarang. Misalnya gini Bapak Ibu, tadinya kan bilang tidak boleh merokok, diganti merokok itu mengganggu kesehatan. Nilai kebajikannya kesehatan. Jadi ketika kita melihat peserta didik kita merokok, biasanya kita marah ya Bapak Ibu ya. Ya saya juga kayak gitu Bapak Ibu. Tapi dari saya belajar di modul 1.4 ini, saya mulai bagaimana manajemen hati saya tidak marah. Paling enggak ya baru 30% Bapak Ibu. Ya 30% untuk tidak marah dengan menyelesaikan permasalahan itu menggunakan restitusi. Nanti akan dibahas oleh Bu Tiara. Jadi mulai dari kelas kita bentuk kesepakatan dan keyakinan kelas kita yang merujuk ke nilai-nilai kebajikan universal tadi. Insya Allah peserta didik kita akan membuka hatinya. Kita akan menyentuh hatinya. Asal kesepakatan itu jangan melarang, dirubah bahasanya. Karena anak-anak itu tidak suka dipaksa, tidak suka Bapak Ibu. Beberapa peserta didik yang saya perlakukan tadi dengan membuka dan mencoba membuka tadi, mereka bilang saya nggak mau kalau dipaksa. Gitu. Saya sukanya ya dari hati saya. Nah, bagaimana upaya kita untuk menerapkan hal tersebut? Oke, lanjut. Tangan ke atas meraih bintang, tangan ke samping burung terbang, tangan ke depan hingga berenang, tangan ke atas membaca doa. Bisa Bapak Ibu? Iya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Dia bergerak, semangat. 1, 2, 3. Tangan ke atas meraih bintang, tangan ke samping burung terbang, tangan ke depan hingga berenang, tangan ke atas membaca doa. Ya, tepuk tangan kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Kita setuju dengan tindakan Pak Selamat terhadap Kiflan? Tidak. Mengapa? Karena anak tersebut kita harus mengerti dulu apa permasalahan yang dia
alami sehingga dia tidak menyukai matematika dan hanya permainan. Itu mengapa ayah? Mengapa? Karena tadi kita belum mengetahui penyebab anak tersebut mengapa tidak mengerjakan tugasnya dan hanya termangu. Jadi harus menggali mengapanya, harus bertanya. Kalau saya sering begitu, saya tanya anak kenapa. Jadi saya tahu oh masalahnya ini. Jadi bisa kita kasih solusinya seperti apa. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Mega. Secara tidak langsung Bu Mega sudah menjelaskan restitusi. Ya, restitusi. Satu lagi Bapak Ibu. Siapa yang mau? Apakah sama sepakat dengan Bu Mega? Iya, oke, sepakat. Tiara, kalian sudah mulai membahas ke restitusi, ya. Itu nanti ahlinya Bu Tiara. Kepada Ibu Tiara, saya persilakan. Tanpa pula salawat beriringan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat sekarang. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Bandar Lampung, yang terhormat Bapak Ibu Wakil, dan seterusnya kepada Bapak Ibu. Selamat pagi kalian. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini kalian? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, dan memerdekakan murid. Itu sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam yang bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Itulah 5 posisi kontrol diri kita. Mungkin semua kita bisa merenungkan selama ini posisi kontrol mana yang sudah kita terapkan dan kira-kira posisi kontrol mana yang paling efektif untuk kita terapkan. Nah, kemudian tindak lanjut dari posisi kontrol ini dalam penyelesaian masalah bukan berarti kita tidak boleh mendisiplinkan anak, tetapi di sini ada tahapan yang namanya adalah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini ada suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Jadi yang ingin kita tingkatkan di sini adalah tanggung jawab murid atas apa yang telah dilakukan dari dalam diri anak tersebut. Jadi bukan karena tekanan lagi, bukan karena aturan lagi, tetapi memang karena kesadaran dirinya. Nah, 3 tahapan ini, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk tahapan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, kita membuat kesepakatan di mana kesepakatan tersebut adalah bagian dari proses pembelajaran yang menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Maksudnya di sini berarti kalau anak-anak melanggar itulah tadi dia berada di posisi gagal.
Nah, kita bukan menambah kegagalan lagi, tetapi kita membuat dia menjadi sukses, merasa dirinya sukses, yaitu dengan menstabilkan identitas. Caranya yang pertama, kita mungkin bisa menyampaikan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Jadi setiap manusia mungkin pernah melakukan kesalahan. Itu salah satu cara untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, kita bisa menyampaikan ke anak tersebut bahwa kita bisa menyelesaikan masalah ini. Yang ketiga, itu bisa juga dengan menggunakan kalimat, ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari masalah ini. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kemudian, setiap tindakan yang dilakukan tentunya memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jadi murid tersebut melakukan kesalahan seperti yang telah kita bahas tadi, yaitu ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Seorang guru, kita harus bisa memahami kebutuhan apa yang belum dipenuhi dan posisi kontrol mana yang tepat untuk menghadapi murid-murid kita. Nah, kita lanjut lagi tahapan yang kedua, yaitu kita dapat memvalidasi tindakan yang salah. Lanjut Bapak Ibu, tahapan yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, pada tahapan ini pasti memiliki alasan. Kemudian kita dapat menanyakan, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat pertanyaan. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Kemudian juga bisa menggunakan kalau misalkan ibu di posisi kamu, mungkin ibu juga akan merasa marah. Nah, kemudian kita tanya, apakah hal tersebut sudah tepat dilakukan? Nah, itu merupakan salah satu validasi dari tindakan. Kemudian yang ketiga, itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi sebelumnya kita dapat menyusun keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai universal yang sudah dijelaskan oleh ibu guru tersebut. Dalam menanyakan keyakinan kelas, di sini kita mengatakan bahwa dasarnya kita harus termotivasi secara internal. Ketika identitas kita telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah tervalidasi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai keyakinan. Dalam tahapan yang ketiga ini, kita dapat menggunakan kalimat apa nilai yang telah kita sepakati. Kemudian yang kedua, apa bayangan tentang kelas yang ideal. Yang ketiga juga bisa, kamu mau menjadi orang yang seperti apa. Jadi itulah 3 langkah restitusi yang dapat kita lakukan dalam penyelesaian masalah anak-anak. Yang pertama yaitu tadi adalah menstabilitaskan permasalahan. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan. Dan yang ketiga itu adalah menunggu. Untuk pertemuan ini mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan. Mungkin masih banyak kekurangan karena saya juga masih dalam proses belajar. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia hadir untuk saling berbagi. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyimpulkan, bentar saya selesaikan ini dulu. Harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal atau intrinsik melaksanakan disiplin positif bagi murid yang nantinya akan
ikut berpengaruh kepada pencapaian visi dan misi sekolah. Membangun budaya positif tentu saja tidak bisa dilakukan هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد. Baiklah Bapak Ibu Guru semuanya, marilah kita sejenak berdoa, mengangkatkan dua belah tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sadati ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan alamin hamdan syukurin. Allahumma hamdan yakin na'amah wa yusuf majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal ahad wa takbirana biha ya Allah min jamil hajat wa tarfa'una indaka ala darajat wa tubarikana min asal ghayat min jamil khalati bil hayati wal wa'da al-mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Musalim. Semoga doa-doanya dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, sampailah kita pada acara penutup. Sebelum kita menutup acara, kita melafazkan hamdan. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah acara dengan acara sudah kita lalui. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kurang. Terima kasih Ibu Bapak Guru tentang refleksi diseminasi budaya positif. Kemudian pesan dan pesan untuk Bu Yuli dan Bu Tiara yang kebagian satu lembar, mohon maaf di belakangnya Bapak Ibu, di belakang refleksi. Karena kenapa sih dibuat refleksi untuk pembelajaran kami di sini? Itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kita bisa bersama-sama untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini? Baik. Ada yang tidak? Ya. Berapa orang yang tidak masuk? Ya. Kenapa tidak masuk? Ada sakit. Oh. Pada saat ini kondisi alam kita tidak mendukung ya Raya. Kemarau sudah panjang sekali sehingga jadi banyak debu, banyak bakteri, banyak virus. Jadi harus jaga kesehatan. Karena itulah hari ini Ibu akan mencoba kalian untuk membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini berasal bermula dari kesepakatan. Kesepakatan siapa? Kesepakatan kelas antara guru dan murid. Baik, nanti saya akan bagikan kertas. Kalian nanti masing-masing menulis, ya, menulis di kertas saya. Apa aja sih biar kelas ini bersih, tertib, indah, aman, menyenangkan. Nah, apa aja yang harus kalian lakukan, aturan apa aja yang harus kalian terapkan, ya? Bisa? Oke, kalau satu-satu. Dana, di kertas ini apa aja yang kira-kira menurut kalian bisa untuk musyawarah kita diskusikan maunya yang mana yang mau dipakai di kelas ini. Kan kesepakatan ya. Digosok lagi lebih jeli lagi. Ayo silakan. Jawab. Ayo. Gerak. Berkelompok. Yang tanggung jawab. Kebersihan. Boleh berdiri boleh. Boleh berdiri daripada boleh tadi. Kebersihan. Yang tanggung jawab. Revino. Kebersihan. Tugas mencatat lebih detail lagi. Yang nilai keyakinan kejujuran itu apa aja? Tanggung jawab apa aja lagi? Kebersihan, saling menghormati, bertakwa, disiplin. Dan tentram. Ada lagi tambahan yang lain? Baru. Sudah? Kebersihan mana kebersihan? Nah, kebersihan ya. Ya, apa yang didapat kebersihan? Lihat baca aja. Menjaga kebersihan fasilitas kelas, contohnya meja, nggak dicipek-cipek. Ya. Terus sebelum belajar bersihkan lingkungan kelas, karena kalau kelasnya bersih kita bisa belajar dengan nyaman. Ya. Terus ada lagi yang nambahin? Yang lain
Iya, mengerjakan kebersihan bersama-sama. Boleh. Terus sehat, bersih. Iya, salah ya. Apa dong? Bukan membawa makanan sehat. Apa? Kan kita kebersihan. Kan bersih itu ya. Apalagi? Oh, saling menghormati. Saling menghormati. Ya, apa saling menghormati? Jadi kami di sini mendapatkan 2 tambahan. Ya, tambahannya apa? Yang pertama itu kami mendapati menghormati dan menghargai teman saat dia sedang beribadah. Ya. Itu juga nanti kita Toleransi beribadah. Ya, terus seperti menghormati menghargai agama, saudara, tali rasis. Dan mengolok-olok tidak itu ya? Iya, tidak menghargai teman. Ya, Itulah ya, ya. Oke. Bertakwa kepada Tuhan. Ya, mana? Apa tambahannya? Tambahannya ada 3 Bu, yaitu mengikuti tausiah setiap 1 bulan sekali, berinfak Jumat kepada masjid atau musola, yang ketiga menghafal juz 30 bagian dari agama Islam. Ya, ada lagi? Sudah. Oke, disiplin. Mana disiplin? Ya. Apa disiplin? Datang ke sekolah tepat waktu, memakai seragam sesuai aturan, mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti upacara dengan tertib, menaati tata tertib sekolah, mengikuti pelajaran dengan tertib. Iya, boleh. Asal kelas dan kesepakatan kelas itu dibuat agar tumbuh motivasi dalam diri, kesadaran. Oh, itu tidak baik. Oh, itu baik. Bukan timbul karena menghindari hukuman, karena hadiah, ya, karena takut dimarahi, dan tidak, tapi dalam diri. Itu saja dari saya. Semoga nanti keyakinan kelas dan kesepakatan kelas ini bisa dilaksanakan. Saya kira itu saja dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan menjadikan kelas ini jadi kelas yang nyaman, bersih, dan penghuninya selalu bahagia. Salam bahagia dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Bandarani dari kelas 8. Setelah Ibu Sri memberikan keyakinan kelas takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, disiplin, tanggung jawab, mandiri, jujur, dan kebersihan kelas. Kami jadi lebih memahami tentang budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.